A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, qad dakhalna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Al-Hakam amanna bima anzaltana wa taba'ana rasul faktubna mahsyahidin. Ya Al-Ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga kemudian kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya ingin mengangkat satu tema tentang memahami kembali hakikat kesuksesan dan kebaikan bagi keluarga. Seringkali perpecahan, cekcok gitu ya, pertengkaran itu karena beda visi. Beda visi, beda pandangan antara anggota keluarga tentang kebaikan dan kesuksesan. Orang tua punya visi ya, tentang anak ya, yang sukses, ya, yang baik itu seperti apa. Anak sendiri punya visi ya, yang namanya sukses dan baik itu seperti apa. Belum lagi mertua, ya, belum lagi orang tua. Ya, sehingga kemudian ya, karena perbedaan visi ini ya, tentang kesuksesan dan kebaikan, nah, menimbulkan perdebatan, menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan kalau dalam konteks ya, orang tua kepada anak, menimbulkan pemaksaan. Anak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dipandang sebagai kunci kesuksesan dan kebaikan bagi anak dalam versi orang tua. Ya, bagi orang tuanya, kamu tuh akan sukses dan akan jadi orang baik kalau kamu jadi pejabat misalnya, jadi tentara misalnya, jadi polisi misalnya, atau jadi dokter misalnya. Padahal anaknya punya visi sendiri tentang kesuksesan dan kebaikan bagi diri dia. Nah, dan ini yang kemudian menimbulkan cekcok. Ya, sama juga suami dengan istri. Ya, bagi istri namanya sukses itu ya mungkin ya dari segi materi gitu ya. Nah, kalau materi cukup gitu kan, nah ini sukses namanya keluarga kita, baik namanya keluarga kita. Atau baiknya suami itu kalau dianggap sering memberikan materi, nah, ya. Visinya begitu ya. Atau suami juga punya visi sendiri tentang kebaikan itu, ya, tentang kesuksesan itu. Dan itu kemudian kalau terjadi perbedaan dan perselisihan di dalam hal ini, ya, ini akan melebar kemana-mana. Ya, pada akhirnya kemudian banyak keluarga-keluarga yang kehilangan arah ya, di dalam di dalam mengarahkan rumah tangga keluarga mereka. Dan ini tidak boleh terjadi dalam keluarga kita. Maka penting bagi kita untuk kemudian memahami kembali hakikat kesuksesan dan kebaikan bagi keluarga, diseragamkan sehingga jalan kita searah. Ya, jadi ibaratnya gini, kalau rumah tangga itu kan Allah gambarkan sebagai bahtera. Ya, bahtera itu artinya kapal.
kalau kompak lah ya seluruh awak kapal di situ, kan ada kapten, ya, nahkoda, ya. Kemudian ada mungkin juru keker gitu ya. Ada bagian teknik mesinnya, ya. Ada ini ada itu semuanya. Kompak lah semuanya, ya, terkait dengan kemana arah kapal ini akan berlayar, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal bahwa kapal itu nanti akan sampai tujuan. Ya kan badai juga masalah gitu kan. Tapi yang penting arahnya kompak gitu. Kapten bilang ke timur, ya, wakilnya bilang ke timur, juru ini ngomong ke timur, ya, kan enak. Tapi kalau misalnya awaknya sudah punya visi masing-masing, ya, kata kaptennya kita ke barat, kata wakilnya enggak lah kita ke timur, soalnya timur itu begini-begini. Oh, kata jurunya enggak, kita ke utara, kita ke selatan. Bingung jadinya. Apalagi kalau kaptennya nggak tegas. Kalau dalam aturan kan kapten harus tegas. Dia bisa mengarahkan yang lainnya dan keputusan berada di tangan kapten. Harus begitu ya. Nah dalam konteks rumah tangga kita ya sama juga lah. Ketika suami punya visi ya, berbeda dengan anggota keluarga yang lainnya sebagai kepala keluarga, ini nanti jadi masalah. Maka penting bagi kita untuk kemudian menyamakan visi. Ya, mulai dari suami dulu. Setelah suami kemudian samakan visinya dengan istri. Samakan visi kita dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, dengan orang tua kita. Ya, gimana caranya bikin ngaji? Ya mudahnya Pak, ajak mereka ngaji bareng lah. Ya, jadi kalau ngaji itu jangan kita sendiri. Ya, suami rajin ngaji, istrinya mau dibiarin ya, nggak pernah diajak. Nggak bisa begitu. Kalau ingin menyamakan visi, ajaklah anggota keluarga kita untuk ngaji. Nah, ya. Bapaknya punya guru ya Ustadz Anu, ya. Maka anak-anak istrinya, anak-anaknya diajak juga gitu kan. Bareng ke sana, ayo ikut papa, ya, ikut Umi, ya, ikut Abi, kita ngaji di sana. Atau kita yang mengajarkan mereka, ya apa yang kita disampaikan oleh guru kita sampaikan juga kepada anggota keluarga kita, ya boleh begitu ya. Kalau punya kekuatan ya bagus ya. Ya, kita ngaji ke guru kita, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh guru kita sampaikan kepada keluarga kita, sama-sama aja. Ya. Nanti akan terbentuk satu visi yang sama juga insya Allah. Kan. Nah karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Ya, kalau berbicara apa sebetulnya hakikat kesuksesan ya, dan kebaikan bagi keluarga kita, maka jawaban terbaiknya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi visi kita tentang kesuksesan dan kebaikan harus sama dengan apa yang Allah gambarkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah sebutkan di dalam wahyunya, di dalam kitabnya. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan sunnah-sunnah. Intinya apa? Jadikan ajaran agama sebagai dasar ya, kita memahami sebuah kesuksesan dan kebaikan. Nah, itu ya. Jangan jadikan selain agama sebagai sebagai dasar pemahaman kita tentang ya, memahami kesuksesan dan kebaikan. Kenapa ya? Karena kan kita ini hidup ada tujuannya ya, dan tujuan itu kan Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa kita ini harus beribadah. Berbicara ibadah, berbicara agama. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita menyampingkan agama dalam hidup kita ya, dengan alasan kan ini hidup saya. Nah, ini kan hidup kita Pak. Kita hidup, ini bukan hidup kita, ini hidupnya Allah. Nah, kita ini dikasih hidup oleh Allah, maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah, kembalikan sesuatunya kepada ajaran Islam. Bagaimana Islam memandang kesuksesan dan kebaikan, itulah pandangan kita, itulah visi kita. Bagaimana Allah menerangkan inilah yang namanya kebaikan, inilah yang namanya kesuksesan, begitu juga pandangan kita dan keluarga kita.
Baru nanti keluarga model begini ya tembus kumpul di surga bersama bareng-bareng gitu kan. Karena satu keluarga sama-sama memberatkan hati mereka kepada Allah, berpihak kepada Allah dalam mendefinisikan, memahami berbagai hal ya termasuk dalam konteks kesuksesan dan kebaikan. Nah, itu kan yang kita pengen begitu. Jangan pakai cara yang lain, ya, apalagi cara yang dikarang-karang. Ya. Udah ada kok di dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan gambaran dan penjelasan. Nah, yang pertama ya terkait dengan bagaimana memahami hakikat kesuksesan dan kebaikan bagi keluarga, Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat yang ke-132, wal aqibatu littaqwa. Ada juga ayat mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka berbicara visi ya tentang kesuksesan dan kebaikan di dalam hidup ini, maka poin utamanya adalah bagaimana kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai ipar yang tinggal di dalam satu rumah menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Jadi orientasinya adalah membangun ketakwaan. Kita tuh sukses nak, kita tuh sukses Umi, Abi, kalau kita tuh berhasil menegakkan ketakwaan di dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam konteks kita sebagai seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kemudian perintah bertakwa kepada Allah itu disisipkan dalam berbagai amalan ya. Puasa misalnya la'allakum tattaqun ya. Salat ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ya salat itu adalah perbuatan orang-orang bertakwa. Ya, sedekah juga sama ya. Itu bagian dari cirinya orang-orang yang bertakwa. Keadilan juga sama ya. Itu merupakan perbuatannya orang-orang yang bertakwa. Disinilah kemudian kita harus memahami dan menyadari. Jadi orientasi kita adalah bagaimana membangun ketakwaan. Maka ketika kita memandang bagaimana supaya anak ini jadi orang sukses, jadi orang baik, yang pertama ya harus bisa kita bangun ketakwaan di dalam diri dia. Ya. Apakah anak perempuan, anak laki. Ya. Yang penting itu bagaimana dia bisa memahami takwa, nilai-nilai takwa dan bisa menjalankan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupan dia. Yang paling penting kan begitu. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, kalau berbicara kesuksesan, ya, kesuksesan kebaikan yang besar, ya, sebagaimana misalnya digambarkan di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke 185, ya, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, pada akhirnya semua jiwa itu akan mati. Kita sebagai ayah, sebagai ibu pasti akan mati. Anak kita ini juga pasti akan mati kok. Dan semuanya akan merasakan kematian kepada Allah. Lalu kemudian Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi ujung dari kehidupan kita ini adalah adanya balasan di hari kiamat. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Gaji yang sebenar-benarnya gaji, penghasilan yang sebenar-benarnya penghasilan, pendapatan yang sebenar-benarnya pendapatan adalah yang nanti kita akan terima ketika hari kiamat. Kekayaan yang sebenar-benarnya adalah yang nanti kita terima pada hari kiamat. Lalu kemudian Allah katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang ketika itu nanti diponis ya zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari siksa api, siksa neraka, wa udkhilal jannah, lalu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebaikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan ini
kecuali adalah kesenangan yang menipu. Nah, ini kalau kita mau renungi ayat ini, maka inilah sebetulnya menjadi dasar pijakan bagi kita untuk merevisi kembali apa yang kita maknai sebagai kesuksesan dan kebaikan. Ya, sukses yang sebenar-benar sukses, kebaikan yang sebenar-benar kebaikan adalah ketika berada di yaumul mahsyar nanti, ya, ketika berada di hari penghitungan nanti, dari hisab, kita bertemu dengan Allah, berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, anggota keluarga kita, dan pada hari itu kita mendapatkan balasan terbaik dari segala perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di alam dunia mendatangkan pahala dari Allah. Ya, bukan sekadar mendatangkan keuntungan materi, ya, terus mendapatkan pujian dan sebagainya, tapi betul-betul mendapatkan pahala apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti, ya, yang akan kemudian menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan kemudian mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Allah apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan sampai kemudian visi misi kesuksesan kita dikacaukan, ditipu oleh pola kehidupan dunia. Ada orang yang memandang namanya sukses itu, yaitu tadi ya, punya harta banyak, harta melimpah, punya rumah besar, punya mobil banyak, ya, mewah, ya, bebas melakukan kesenangan, ya, hidup dan sebagainya. Kalau itu yang dinamakan sukses, bagi kita, maka itu adalah sebuah tipuan belaka. Hanya tipuan saja, kesenangan yang menipu. Kenapa? Nah, ya, kalau misalnya kita bersenang-senang dan ternyata kemudian kesenangan yang kita lakukan itu melanggar syariat, siap-siaplah kemudian itu akan diganjar dengan dosa. Ya, kalau harta yang kita kumpulkan ternyata tidak jelas halal haramnya, bahkan nauzubillah sumbernya adalah harta yang haram, maka siap-siaplah itu akan diganjar dengan dosa. Maka tidak akan ada celah dan peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, bahkan besar peluang, ya, besar kemungkinan kita akan diseret ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang malah kalau kita perhatikan sahabat Edrim, ya, kalau kita searching, ya, di dalam Al-Quran, ya, tentang apa yang disebut dengan Fauzul Azim. Ya, Fauzul Azim itu artinya kemenangan atau kesuksesan yang besar. Itu rata semuanya, ya, ketika Allah menyebutkan wadzalika fauzul azim, maka keterangan sebelumnya adalah bagaimana, ya, kita manusia ini bisa beramal saleh, berbuat sebaik-baik mungkin untuk akhirat, ya. Artinya yang kita kumpulkan pahala. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, ya, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Yang namanya fawzul azim itu, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan itu kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Wa dzalikal fawzul azim. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-119 misalnya, ya, qala Allahu hadza yaumun yanfa'u shadiqina fiha sidquhum, ya, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Nah, itu adalah kesuksesan yang besar. Apa itu? Hari di mana bermanfaat, ya, bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Orang yang sukses itu apa? Orang yang selama hidupnya benar. Apa patokan kebenarannya? Ya, kalamullah, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala, Islam. Benar Islam, hidupnya itu benar-benar menjalankan Islam. Dzalikal fawzul azim. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-16 misalnya, wa may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang dijauhkan dari azab pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberinya rahmat, dan itulah kesuksesan yang besar. Jadi di dalam ayat ini yang namanya sukses itu apa? Berhasil menjaga diri dari azab. Artinya apa? Hidup ketika di dunia, ya, berupaya sejauh mungkin, sebisa mungkin menjauhi dosa dan kemaksiatan. Karena kan ujung dosa dan kemaksiatan itu kan azab, ya.
Dalam surah Taubah ayat yang ke-72 ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adan wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan surga, menjadikan rahmat ya, menjanjikan sungai-sungai. Yang itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan. Jadi sukses yang besar itu adalah bagaimana kita bisa menegakkan iman yang benar di dalam kehidupan kita. Kita tidak melenceng dari keimanan ya, sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Nggak mau korupsi, kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang saya imani kan. Nggak mau zina, kenapa? Ya Allah melarang, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Saya beriman kepada Allah. Dasar keimanan itu menjadi panduan di dalam menjalani kehidupan. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-89, a'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Ya Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan itulah kemenangan nyata. Siapa itu? Ya orang-orang yang beriman tadi. Ya. Lalu kemudian di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang disebut dengan kesuksesan dan kebaikan yang besar itu adalah apa? Orang-orang yang bersegera ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan rela berhijrah di jalan Allah. Bahkan rela menolong orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kan itu makna dari minal muhajirina wal ansar. Ada orang-orang yang berhijrah karena Allah, ada orang-orang yang rela mengorbankan kepentingan mereka untuk menolong orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ya, menyibukkan diri dengan apa? Dengan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat semisal yang menerangkan bahwa hakikatnya kebaikan, kesuksesan yang sebenar-benarnya itu adalah pada intinya bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Maka dalam hal ini sahabat hadirin jangan khawatirkan ya, jangan khawatirkan anak-anak kita yang mungkin ya ketika dia dewasa kemudian tidak punya jabatan, tidak punya harta yang banyak. Yang perlu kita khawatirkan adalah dia baik atau tidak, soleh atau tidak, amalannya sesuai dengan agama atau tidak, imannya benar atau tidak. Itu yang perlu kita khawatirkan. Karena itulah sebetulnya visi yang benar tentang kesuksesan dan kebaikan bagi seorang mukmin. Karena ada orang tua yang resah gitu kan, anak yang ini enggak seperti anak-anak yang lain, anak kita enggak seperti anak-anak yang lain mana anaknya udah pada kaya gitu kan. Udah pada punya jabatan, anak kita ya, masih gitu-gitu aja cuma jadi guru. Jangan salah gitu kan. Jadi guru juga merupakan kesuksesan, bahkan ini kesuksesan besar, bahkan ini kalau memang dia menjalani dengan penuh keikhlasan, profesional gitu kan. Ini visi ini yang kemudian harus dibangun dalam keluarga kita. Jadi dalam posisi apapun anak-anak kita yang perlu kita perhatikan adalah kebaikan dia, kesalehan dia, ketaatan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang lainnya ya silakanlah kita bernegosiasi, silakan kita duduk bersama dengan anak-anak kita. Jangan tidak semestinya mengikuti maunya kita kan gitu ya. Tapi kalau bab tadi ya kebaikan, kesalehan, anak-anaknya harus ikut pakemnya kita. Nah, kamu harus ya tugas bapak yang paling penting adalah mengawasi bagaimana cara kamu beragama, bagaimana ibadah kamu, itu yang penting. Kalau masalah kamu mau jadi apa, mau sekolah di mana, ayo kita diskusi, ayo kita bincangkan. Istri juga sama ketika menghadapi suami ya. Urusan nafkah ya, berapapun yang suami berikan terima sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting pastikan bahwa suami mencari nafkah yang halal. Jangan kemudian karena ingin mendapatkan nafkah yang besar lalu mengabaikan sumbernya dari mana.
Ya, banyak rumah tangga pecah gara-gara istri keburu senang dikasih duit banyak tapi ternyata hasil korupsi, hasil dari narkoba. Nah, ujung-ujungnya rumah tangganya pecah karena suami masuk penjara. Nah, yang perlu dirisaukan oleh istri, bang, saya bukan persoalan besar kecilnya nafkah yang abang berikan, tapi dari mana nafkah ini abang dapatkan. Jangan sampai abang ngasih saya anak-anak ini nafkah yang haram. Nah, itu tegesin. Itu yang namanya kesuksesan. Jangan bangga suami datang ngasih uang sekian ratus juta setiap bulan, itu kan, tapi ternyata nafkah yang diberikan itu adalah nafkah haram. Nanti ujungnya rumah tangga jadi berantakan kok. Banyak lah yang begitu ya. Gak perlu diceritakan, udah banyak contoh. Bahkan kalau kita mau buka mata, buka telinga, ya, kita lihat tetangga-tetangga kita misalnya. Ya. Kalau ada yang kita tahu ya, memang korupsi gitu ya, atau bisnisnya kotor ya, nah, lihat di rumah tangganya berantakan. Walaupun ditutup-tutupi gitu, akan tetap berantakan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kerapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.